Oke, kita mulai untuk materi sore hari ini, yaitu menghitung metrik ZBAS secara langsung. Kemarin kita udah mengetahui mengapa untuk melakukan perhitungan aliran daya kita memerlukan metrik ZBAS, bukan metrik ZBAS, karena ini 4 alasan. Karena lebih mudah untuk melakukan perhitungan arus gangguan. Kemudian yang kedua, karena semua gangguan baik yang terjadi pada bus maupun pada saluran dimodelkan dengan bus tambahan, sehingga diperlukan modifikasi jaringan pada saat perhitungan gangguan. Ini yang akan kita jelaskan pada sore hari ini. Kemudian lebih mudah melakukan modifikasi jaringan jika disajikan dalam metrik ZBAS. Ini juga akan kita bahas sore hari ini. Kemudian yang keempat, ZBAS dapat dibangun tanpa harus menginvest metrik. Makanya judulnya adalah menghitung metrik ZBAS secara langsung. Oke, yang pertama kita harus mengingat ini 4 modifikasi metrik ZBAS yang mungkin. Yang pertama adalah menambah ZBAS dari bus P yang baru ke bus referensi. Ini bus P-nya adalah pertama tidak ada, kita buat, kemudian kita menyambungkan ZB, sebuah impedansi yang dihubungkan ke bus P, ini bus P baru yang sebelumnya tidak ada, kita gambar dan dihubungkan dengan bus referensi dari sebuah sistem yang sudah ada. Jadi ada sistem, kemudian karena ada sistem pasti ada metrik ZBAS-nya. Di sini di sistem ini kita hanya memunculkan bus referensinya, yang lainnya ada di dalam kotak. Dan perubahan dari metriknya, ya. Jadi ini metrik yang asli, karena ada tambahan ZP yang dihubungkan pada bus P yang baru dengan bus referensi, maka metrik ZBAS-nya akan berubah seperti ini. Jadi semua kolom yang baru dan baris yang baru itu diisi dengan 0, kemudian di elemen ZPP itu nilainya adalah ZB. Itu case yang pertama. Jadi kita kalau menambah ZB, kemungkinan pertama seperti ini. Kita menambah ZB dari bus baru ke bus referensi. Kemudian case kedua, kita menambah ZB dari bus P yang baru ke bus K yang sudah ada. Jadi kalau yang case pertama itu dihubungkan dengan bus referensi, case yang kedua dihubungkan dengan bus K. Sehingga perubahannya, perubahan metrik ZBAS-nya adalah kita mengisi kolom ke P dan baris ke P dengan nilai yang sama dengan baris ke K dan kolom ke K. Jadi sangat sederhana, tinggal ditambah. Jadi kolom P itu isinya sama dengan kolom K, di mana ZB dihubungkan dengan bus K yang sudah ada. Kemudian untuk elemen ZPP, maka nilainya adalah ZKK ditambah ZB. Oke, jadi perbedaannya case 1 dan case 2 itu dengan mudah bisa kita lihat ya, perbedaannya sangat kecil ya. Jadi kalau dihubungkan dengan bus referensi, ini bus P dan kolom KK diisi dengan 0. Kemudian elemen ZPP-nya, elemen ke P dan kolom ke K itu isinya ZB.
Sedangkan jika ZB dihubungkan dengan bus K, maka pada kolom ke P dan baris ke P kita isi sama persis dengan kolom ke K dan baris ke K. Kemudian elemen paling akhir, yaitu elemen P, baris P dan kolom ke P itu adalah ZKK plus ZB. Itu case yang kedua. Kemudian case ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga adalah kita menambah ZB dari bus K, ya, itu sebetulnya ini langsung dihubungkan ke bus referensi. Ya. Jadi ini case yang ketiga. Oke, saya ubah. Ini adalah menambah ZB dari bus K yang sudah ada ke bus referensi. Jadi langsung. Jadi kenapa ini ada bus P? Ini hanya untuk menjelaskan prosesnya. Ya. Jadi kalau kita menghubungkan ZB dari bus K yang sudah ada dan dihubungkan ke bus referensi, maka kita asumsikan, ini asumsi, ini kita seolah-olah menambah bus baru, bus P. Sehingga case-nya itu seolah-olah case kedua. Kan ini, bus K ke bus P. Padahal case ketiga adalah menambah ZB dari bus K yang sudah ada ke bus referensi. Jadi kita asumsikan ini dulu sehingga cara membuat metriknya sama dengan case yang kedua ini. Repeat case kedua. Kemudian karena pada case ketiga tidak ada penambahan baris dan kolom atau tidak ada penambahan bus, maka kan jumlah metrik ZBus-nya kan harus tetap, tidak boleh bertambah. Padahal kalau kita mengasumsikan case kedua itu kan ada pertambahan baris dan kolom. Kemudian kita remove, artinya kita kecilkan dari metrik misalkan dari 4 kali 4 menjadi metrik 3 kali 3. Kita remove baris ke P dan kolom ke K, baris ke P dan kolom ke P itu dengan menggunakan Cron reduction. Ini ada rumusnya, nanti kita pelajari. Itu yang ketiga. Kemudian case yang keempat adalah menambah ZB dari bus K dan J yang dua bus itu sudah ada. Oke, caranya juga sama ya. Kita mengasumsikan kita menambah bus baru dulu ya. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan bagaimana menghitung nilai dari kolom ke key dan baris ke key. Baru setelah itu kita remove lagi dengan menggunakan konsep Cron reduction. Jadi seperti itu cara memodifikasi ZBus. Itu yang akan kita pakai untuk menghitung metrik ZBus secara langsung. Jadi diingat bahwa case 1 menambah ZB dari bus P yang baru dihubungkan ke bus referensi. Case kedua menambah ZB dari bus P yang baru ke bus K yang sudah ada. Case yang ketiga adalah menambah ZB dari bus K yang sudah ada ke bus referensi. Kemudian case yang keempat adalah menambah ZB dari bus K ke bus J, di mana kedua bus itu sudah ada. Yang paling panjang adalah ini, case keempat dan case ketiga. Case 1 dan case 2 itu akan mudah untuk membangun metrik ZBus-nya.
Oke, ini konsepnya. Kita langsung ke contohnya. Ini di buku referensinya saya sertakan, tapi ya saya sudah simpulkan dalam satu slide. Oke, misalkan ini ada sistem ya, ada diagram impedansi. Kita lihat ini ada 4 bus ya, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Kita ingin menghitung ya, berapa nilai dari metrik Z-bus itu. Tapi jangan menggunakan dengan menghitung Y-bus kemudian diinverskan, bukan. Tapi kita harus menghitung metrik Z-busnya itu secara langsung. Maka langkah yang kita bisa lakukan, yang pertama ya, jadi awal kita tidak ada diagram reaktansinya, ya, maka kita gambar ya. Jadi ini seolah-olah sistem yang sudah ada ya. Karena sistemnya masih belum ada, maka ya isinya nanti Z aslinya adalah 0. Kita gambar, ini ada bus 1, kemudian ini ada ZB, nilainya J1,25, kemudian dihubungkan dengan bus referensi. Maka kan kita menambah kolom ke P dan baris ke P. Karena sebelumnya tidak ada, maka metrik aslinya atau metrik sebelumnya kan 0. Sehingga kita dapatkan pertama ini ya, Z-busnya adalah hanya terdiri dari satu baris dan satu kolom, di mana isinya sama dengan ZB, yaitu J1,25. Kemudian langkah berikutnya kita gambar lagi satu ZB, kita pilih yang terhubung antara bus 1 dan bus 2. Kita gambar, maka kalau kita lihat ini seolah-olah adalah sistem yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini berarti kan kita menambah ZB pada Z2, ini Z baru yang dihubungkan dengan Z1 dengan bus 1. Di mana bus 1 itu adalah bus yang sudah ada. Artinya itu kan masuk case kedua. Kalau masuk case kedua, maka kita menulis kolom ke P dan baris ke P dalam kasus ini, kolom kedua dan baris kedua dengan isi yang sama dengan kolom ke-1 dan baris ke-1. Berarti ini kan metrik yang sebelumnya, ya, yang saya lingkari, maka kita tambah baris kedua dan kolom kedua dan baris kedua itu dengan nilai dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Ini hanya satu, maka kita tulis ini J1,25, barisnya juga sama, J1,25. Sedangkan untuk elemen dari Z22-nya adalah ZKK, karena KK ini K-nya adalah 1, berarti Z11, yaitu J1,25 ditambah ZB. 1,25 ditambah 0,25, maka nilainya adalah J1,5. Kemudian kita lanjutkan lagi menggambar satu ZB lagi. Misalkan kita memilih ya, ZB dihubungkan ke kolom ke bus 3 ya. Kalau kita lihat sistem yang lama kan di sini. Berarti kita menambah ZB yang dihubungkan dengan bus 3, ini bus 3 baru, ke bus 2, bus 2-nya sudah ada. Berarti kan kita tahu, oh ini case yang kedua.
Bagaimana cara menambahnya? Maka Z-bar-nya dimodifikasi ya. Yang sebelumnya ini ya metrik 2x2 menjadi metrik 3x3 dengan baris ketiga ya. Ini kita tulis pada kolom ketiga dan baris ketiga itu sama dengan ZB-nya dihubungkan dengan bas kedua, maka kolom ketiga itu ditulis isinya sama persis dengan kolom kedua karena ZB dihubungkan dengan bas 2 yang sudah ada. Barisnya juga sama. Jadi baris 3 itu diisi sama dengan baris yang kedua. Sedangkan untuk elemen paling akhir Z33 adalah ZKK plus ZB. Di sini K-nya adalah 2, berarti Z22 adalah J1,5 ditambah ZB ditambah J0,4. Maka hasilnya adalah J1,9. Oke, ini hanya pengulangan. Jadi kita udah terbiasa dengan case 1 dan case 2. Kemudian kita tambah lagi, kita gambar satu lagi ZB, nanti sampai lengkap, sama dengan seperti di sistem yang ada di soal. Jadi sistem yang sudah ada adalah yang ini. Berarti kita menambah ZB ini J1,25 yang dihubungkan dengan bus 3, ini bus 3 yang sudah ada, dihubungkan dengan bus referensi. Seperti kita tahu ini case ketiga. Maka kita mengasumsikan ada bus baru di sini, bus P. Jadi seolah-olah ZB dihubungkan dengan bus 3 yang sudah ada dengan bus P yang baru. Ini seolah-olah case 2. Maka sama, kita mengisi kolom ke P dan baris ke P itu sama dengan, karena ini ZB dihubungkan dengan bus 3, berarti sama dengan kolom ketiga. Jadi ini ditulis lagi, dan baris ketiga ini ditulis lagi. Sehingga baris ketiga dan baris ke P itu sama. Kolom ketiga dan kolom ke P juga sama. Kemudian untuk nilai dari ZPP atau Z44 adalah ZKK plus ZB. ZKK-nya karena dihubungkan dengan bus 3 berarti Z33. Berarti Z33-nya adalah J1,9 ditambah dengan ZB-nya. ZB-nya adalah J1,25. Berarti 19 ditambah 1,25 adalah 3,15. J3,15. Baru setelah itu kita kembalikan lagi yang metriknya menjadi 4x4 dikembalikan lagi menjadi metriknya 3x3 dengan cara mengisi setiap komponen ini dihitung satu-satu ya. Jadi ini Z11, Z22, Z33, kemudian Z12 dan Z13 dan terakhir Z23 itu dihitung satu per satu. Sedangkan yang ini yang bagian bawah itu sama. Jadi Z12 sama dengan Z21. Z13 nanti sama dengan Z31. Kemudian Z23 akan sama dengan Z32. Jadi yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan menggunakan ini, Cron reduction, rumusnya ini. HIJ yang baru sama dengan HIJ yang lama dikurangi HN plus 1
dikalikan dengan Zn plus 1i, kemudian dibagi ZKK plus ZB. Oke, di bagian bawah ini yang sebagai pembaginya adalah J3,15. Karena J3,15 adalah diperoleh dari penjumlahan ZKK dan ZB. Oke, ini saya hanya menyertakan dua contoh, yang lainnya bisa dihitung dengan cara yang sama. Jadi Z11 berarti hanya 1, I-nya 1. Berarti nanti H diganti 1, I-nya juga diganti 1. Sedangkan N ini adalah yang paling akhir ya, karena ini sampai 4 berarti Z14. Kemudian 4, 1, karena hanya 1, I-nya 1. Ya. Berarti Z11 adalah Z11 yang di metrik 4 kali 4, yaitu J1,25, dikurangi Z14 ini, J1,25, Z41 sama, adalah J1,25 dibagi ini, Z44. Dihitung, maka ketemunya adalah J0,75397. Kita tulis. Baru kita hitung lagi Z22-nya dengan cara yang sama, dengan menggunakan rumus yang sama. Dihitung, ketemu J0,7857. Kita tulis. Z33-nya juga sama. Hitung satu-satu. Maka setelah selesai, kita akan memiliki sebuah metrik 3 kali 3 yang ini. Jadi di mana sebelum sistem ini adalah metriknya ini. Metrik 33, tapi ini sebelum penambahan ZB yang dihubungkan dengan bus 3 dengan bus referensi. Ini case ketiga. Jadi kita perlu menghitung setiap elemennya pada saat kita mengembalikan lagi ke dimensinya menjadi 3 kali 3. Karena ini ZBus yang di atas adalah kita mengasumsikan case kedua. Jadi kita seolah-olah kita menambahkan ini ZP yang baru. Oke, setelah itu kita gambar lagi satu ZB. Kita gambar ini, ya. Ini sistem yang lama. Kita gambar lagi ZB yang dihubungkan dengan bus 4. Ini bus 4 yang baru dengan bus 3. Bus 3 adalah bus yang sudah ada. Maka ini adalah case kedua. Kalau case kedua itu kita tidak akan kesulitan untuk membuat metrik ZBus-nya. Kita tinggal menambah kolom keempat dan baris keempat. Di mana isinya, karena dihubungkan dengan bus 3 yang sudah ada, maka kita isi kolom keempat itu sama dengan kolom ketiga. Kita isi sama persis. Dan kita mengisi baris ketiga dengan baris keempat, isinya juga sama. Jadi ini dengan ini sama. Sedangkan elemen Z44-nya adalah ZKK plus ZB. ZKK-nya karena dihubungkan dengan bus 3, maka K-nya menjadi 3, berarti Z33, yaitu ini, ditambah dengan ZB. ZB-nya 0,2, berarti kan 0,7 ditambah 0,2 kan menjadi 0,9 sekian. Oke, setelah itu ini yang terakhir adalah kita menambah ZB ya, yang dihubungkan dengan
bus 2 dan bus 4, di mana kedua bus ini sudah ada. Nah, ini case yang keempat. Di sini perbedaannya adalah cara menambah ya kolom ke key, ya, nilai kolom ke key dan baris ke key. Dengan cara ya kita kurangkan ya ini kolom ya, karena kita menghubungkan antara bus 2 dan bus 4, maka kita kurangkan ya isi dari kolom kedua dengan isi dari kolom keempat. Ya. Misalkan ini Z15, ya. Berarti Z15 kolom ke-1 baris ke-5 ya ini. Maka kita kurangkan Z12 dikurangi Z14 ya. Berarti Z12 karena terhubung dengan bus 2, Z12 ini dikurangkan dengan Z14. Jadi kolom ini dengan kolom ini dikurangkan, hasilnya ditaruh di sini. Sehingga ini 0,6 dikurangi 0,5 kira-kira 0,1 ya. Kemudian pada kolom kedua 0,7 dikurangi 0,6 kira-kira 0,19. Kemudian ini yang kolom ketiga 0,5 dikurangi 0,7 jadi minus. Jadi tidak masalah nilainya minus. Karena kolom kedua dikurangi dengan kolom keempat. Ya, isi dari kolom kedua dikurangi kolom keempat baru ditaruh di kolom ke key. Jadi kita hitung satu kali di kolomnya, nanti di barisnya kita isi yang bersesuaian. Jadi minus itu tidak masalah karena kita mengurangkan isi kolom kedua dengan kolom keempat. Seperti ini pada kolom ketiga kita kan 0,5 atau 0,6 dikurangi 0,7. Itu kan jadi minus ya. Minus 3,5. Jadi seperti itu. Kemudian setelah selesai, maka metriknya akan bertambah menjadi metrik 5x5. Padahal sistemnya kan tidak ada tambahan bus. Hanya tambahan ini, 1 ZB yang dihubungkan ke bus 2 dan bus 4, di mana kedua bus itu sudah ada. Setelah kita dapatkan, ya ini metrik yang 5x5, maka kita reduksi lagi dengan cara yang sama. Sehingga hasilnya ini yang sudah hasil yang kita peroleh. Ini dihitung satu per satu. Jadi yang paling panjang adalah case ketiga dan case keempat. Case kedua dan case ke-1 itu adalah yang paling mudah dilakukan. Tapi ya pasti 4 case itu pasti terpilih salah satu. Oke ya, jadi seperti itu cara menghitung metrik ZBus secara langsung. Intinya kita menggambar ZBus, nanti dihubungkan antara bus mana ke bus mana, baru kita cocokkan. Oh, kalau kita menghubungkan antara bus ini dengan bus ini, maka itu sama saja dengan case 1, atau case kedua, atau case ketiga, atau case keempat. Baru nanti kita hitung. Jadi tahapannya seperti itu.
Kalau 10 bus ya nambahnya per Z bus ya, per elemen ya, per impedansi. Tapi kemungkinannya hanya 4 itu. Oke, jadi itu untuk konsep yang pertama. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke konsep kedua. Untuk sore hari kita hanya 2 konsep saja agar mudah diterima. Izin Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Ganang Bimantara izin bertanya, apabila di dalam sirkuit itu tidak terdapat bus referensi Pak, kemudian pengerjaannya itu apakah kita harus menambahkan sesuai keinginan kita bus referensinya atau bagaimana ya Pak? Atau mungkin di dalam sirkuit itu pasti mempunyai bus referensi Pak? Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Setiap sistem ya. Jadi jangan jangan rancu dengan diagram segaris ya. Kalau diagram segaris itu kita hanya menggambar fasenya saja, referensinya tidak ada. Tetapi pada saat kita mentransformasikan dari diagram segaris menjadi diagram impedansi, pasti referensi itu pasti digambar. Jadi pasti ada, meskipun kadang-kadang tidak ditulis. Maksudnya tidak ditulis, ya tidak digambar bus referensinya. Bukan tidak, ya kadang-kadang kita tidak melihat ya, misalkan ya. Contoh yang sederhana lah, misalkan ada generator, kemudian ada trafo, kemudian ada saluran, kemudian ada trafo lagi. Ini yang paling sering kita lihat ya. Kemudian ada generator. Jadi ini kan ada bus 1, ini ada bus 2, ada bus 3, ada bus 4. Pada saat kita mau menggambar diagram reaktansi atau diagram impedansi, maka ini generator kita wakilin dari sumber tegangan dengan reaktansinya. Kemudian trafo kita wakilin dengan reaktansi. Saluran transmisi kita gambarkan dengan reaktansi. Kemudian trafo kita gambarkan dengan reaktansi. Dan generator kita gambarkan dengan sumber tegangan dan reaktansinya. Baru kita gambar ini. Jadi kita nama ini bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Bus referensinya ya ini. Jadi seperti itu. Iya, jadi bus referensi selalu ada, nggak pernah tidak ada. Hanya kadang-kadang gambarnya tuh panjang dan mungkin kita tidak melihat bahwa itu sebagai bus referensi. Oke ya, jadi seperti itu penjelasannya. Jadi selalu ada bus referensi ini. Jadi pada saat kita menggambar metrik ZB secara langsung, kita gambarkan satu per satu. Gambar satu ZB, baru kita cocokkan, ini case 1, case 2, atau case 3. Gambar lagi satu ZB, baru kita lihat itu case 1 atau case 2, atau case 3, atau case 4. Begitu seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan yang lain.
Oke ya, kalau belum ada, saya tambahkan satu konsep lagi ya. Kadang-kadang ya kita ingin menghitung misalkan berapa arus gangguan 3 fase yang terjadi di bus 3 ya. Kita kan hanya butuh ini saja. Z11 kan kalau kita lihat di rumusnya. Tapi untuk mendapatkan Z11 kan kita harus melakukan 6 langkah ya. Nambah ZB, nambah ZB, nambah ZB gitu. Itu kan butuh waktu ya dan butuh ini Pak, ya kita analisis satu per satu. Sekarang jika kita hanya butuh satu bagian, ya, maka kita bisa menganalisisnya dengan lebih singkat. Kalau yang tadi kita membutuhkan elemen Z-bus secara keseluruhan. Kita butuhkan elemen Z11 sampai Z44. Tapi kalau kita butuhkan sedikit, ya misalkan ya, hitung nilai Z11 dengan cara menghitung nilai impedansi antara bus 1 dengan bus referensi ketika arus injeksi bus 2, bus 3, dan bus 4 sama dengan 0. Maka kalau kita ingin mencari Z11-nya saja, dan itu hanya berlaku untuk Z11, Z22, Z33, Z44, jadi untuk elemen diagonalnya. Maka kita menggunakan ya konsep ini ya, bahwa Z11 sama dengan V1 dibagi I1, di mana I2, I3, I4-nya sama dengan 0. Ya, bagaimana cara menganalisisnya? Pertama ya kita lihat ya ini ya impedansi di bus 2 dan bus 3 ya. Ini ada 3 impedansi ini ya. Yang ada di bus 2 dan bus 3. Ada J1,25, ada J0,2, ada J0,4. Maka kalau kita lihat ya, jadi kita cara memandangnya bus 2 dan bus 3 ya. Jadi bus 4 ini seolah-olah hanya koneksi saja. Berarti kita tahu bahwa J0,125 dan J0,2 itu terhubung seri. Makanya kita jumlah. Sedangkan ini ya, seri 2 impedansi itu dengan J0,4 maka terhubung paralel. Sehingga kita cari nilai Z ekivalennya. Ya. Jadi kalau ini dianggap Z1, ini Z2, ya, maka rumusnya untuk mencari impedansi ekivalennya adalah Z1 dikalikan Z2 dibagi Z1 ditambah Z2. Sehingga kita mendapatkan ini. Jadi harap diingat bahwa sesuatu dikatakan terhubung seri ya, jika hanya satu bagian saja yang terhubung. Buktinya ini ya, ini kan hanya satu bagian yang lain tidak terhubung, itu terhubung seri. Jika terhubung paralel, maka kedua ujungnya itu terhubung. Ini terhubung paralel. Makanya kita melihat ini ya. Jadi antara ini ya, dua impedansi ini yang di seri itu kan ini kan dua sisinya kan ini kan ujung-ujungnya kan terhubung ujung-ujungnya dengan impedansi J 0,4 ya. Berarti ini di seri dulu ya. J 0,125 dengan J 0,2 ini di seri dijumlahkan baru di paralel. Jadi kita dapat adalah J 0,125
7931. Sehingga ini bisa kita hilangkan, ya. Berarti ada satu impedansi baru, ya, yang nilainya adalah J 0,17931. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua kita melihat, ya, kan yang jadi acuan adalah bus 1, ya. Bus 1 kan ini. Maka kita lihat ini, ya, J 0,25, kemudian ini J 0,17931, dan ini J 1,25 itu kan terhubung seri. Maka kita jumlahkan ini. J 0,25, J 1,25, dan J 0,17931. Itu kan terhubung secara seri. Kemudian dengan ini, ya, dengan J 1,25 itu kan terhubung paralel. Kenapa? Karena dua ujungnya terhubung. Ini ujungnya J 1,25, ini satu, ini ujung kedua. Kemudian ujung yang 3 impedansi paralel, ini ujung satunya, dan ini ujung satunya. Jadi kan terhubung di kedua ujung, berarti kan terhubung paralel. Sehingga kita menggunakan rumus Z1 kalikan Z2 dibagi Z1 tambah Z2. Jadi ini dikalikan ini. Maka kita sudah mendapatkan J satu-satunya adalah J 0,7166. Oke, jadi seperti itu. Dan ini hanya bisa di elemen diagonal. Kalau elemen of diagonal itu saya belum pernah melihat ini analisisnya. Apa bisa dianalisis? Agak susah karena di off diagonal ada ini, ada impedansinya sendiri. Nanti apakah ini dijadikan satu, ya? Kalau mau dicoba ya nggak masalah. Misalkan Z12, jadi mengasumsikan ini udah satu impedansi, yang lainnya disederhanakan sampai hanya ada 2 impedansi. Ya mungkin ya bisa diperoleh. Saya belum pernah mencoba, belum pernah menganalisis. Oke, untuk contoh kedua bisa dipahami, ya. Untuk contoh kedua intinya, ya, karena kita mencari Z11 berarti semua impedansi kita fokuskan di sini. Ini digabungkan jadi satu, terus ini dijadikan jadi satu, sehingga hanya ada satu nilai impedansi. Nanti silakan dicoba kalau kita ingin mencari Z22. Berarti nanti semua digabung ke sini. Ini kan dengan ini seri. Kemudian ini digabung jadi satu reaktansi. Kemudian ini seri. Terus ini paralel. Oke, itu untuk bahan latihan. Nanti kalau udah bisa, ya nilainya nanti harus sama dengan yang di sini. Jadi nggak boleh nggak sama, jadi harus sama. Kalau Z22, nanti kalau coba hitung, nanti kita harus sama nilainya ini. Kalau Z33 dicoba, nanti nilainya pasti ini. Kalau nggak ini, berarti ada yang salah cara memandangnya, bahwa impedansi ini terhubung seri atau terhubung paralel. Konsepnya hanya itu. Kita mencari satu elemen, ya, elemen diagonalnya. Oke, itu untuk yang kedua, konsep yang kedua. Bagaimana bisa dipahami untuk yang kedua? Yang kedua, konsepnya hanya seri paralel. Kita gabung sampai hanya ada satu impedansi.
Jadi kalau misalkan ada 5 bus, 6 bus itu ya jauh lebih mudah menggunakan ini jika kita hanya memerlukan satu elemen saja. Satu nilai dari metrik Z-bus. Tapi kalau kita perlu semuanya, ya berarti cara yang pertama, yaitu dengan menambah ZB, nanti kita dihubungkan dengan 2 bus, baru kita analisis ini masuk case 1, case 2, case 3, atau case 4. Baru kita bangun metrik Z-busnya. Kita tambah lagi, bangun metrik Z-busnya. Tambah lagi, bangun atau modifikasi Z-busnya. Tambah lagi satu Z-bus, modifikasi Z-busnya. Begitu seterusnya konsepnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk dua ini, Pak. Jadi, Suryani, kita dua konsep yang diberikan. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Bang harus dicoba sendiri. Sementara saya nggak mau memberikan tugas, silakan dicoba-coba sendiri. Ya. Dengan cara mencobanya, urutannya dirubah. Ya. Ini kan urutannya, ini nambah apa yang di gambar pertama, ini satu, ini yang gambar kedua, ini gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat, ini gambar yang kelima, dan ini gambar yang keenam, ini yang terakhir. Bisa saja kalau mau mencoba ya ketelitian Anda menggambar, misalkan ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat, kemudian ini gambar yang kelima, misalkan, dan ini yang keenam. Urutannya beda, langkah-langkah modifikasi Z-busnya juga akan berbeda. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi dua konsep itu Anda harus terbiasa menghitung metrik Z-bus. Kalau kita perlu nilai elemen semuanya, ya kita menggunakan konsep penambahan impedansi ya dengan 4 case, ya, 4 kemungkinan. Tapi kalau kita hanya butuh elemen diagonalnya, kita menggunakan mencari nilai elemen diagonal secara langsung dengan menggunakan konsep seri paralel. Itu saja kan konsep untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kan hanya seri paralel dengan melihat bahwa diagram impedansi itu terhubung seri atau terhubung paralel di setiap bagian. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oke.